وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika wa rasulika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kepareng matur wonten ing pangarsanipun bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat subuh ingkang dening Allah mugi-mugi kula panjenengan pinaringan nikmat istiqamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita senantiasa ngucap syukur dening Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat Islam, sehat dan sebagainya, sehingga kita oleh Allah diberikan suatu takdir yang dikehendakinya. Kita dibangunkan dalam kondisi amanu billahi wattaqu, dalam kondisi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Shalawat dan salam kita sami-sami ngaturaken dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sami sehat? Alhamdulillah. Mari sami-sami kita awiti kajian rutinipun dengan waosan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kajian dari tafsir masih dalam surat Al-Fatihah, yang mana Allah firmankan dalam ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu kami menyembah dan kepadamulah kembali kami memohon pertolongan. Apa yang diinginkan seorang hamba dari Tuhannya? Ihdinas sirat. Sirat artinya jalan. Berilah kami petunjuk dari jalan, yang mana banyak sekali jalan di dunia ini. Banyak pilihan yang bisa dipilih dalam hidup. Tapi seorang hamba yang saleh, hamba yang beriman, ingin memilih cuma satu jalan. Jalan tersebut siratal mustaqim. Jalanipun orang-orang ingkang lurus. Tiang ingkang lurus niku disifati jalan lurus itu jalan orang-orang yang lurus. Tapi jalan ini tidak dimaknai makna yang benar-benar arti nyata. Jalan ini pun lurus lempeng sanes. Tapi jalan dari jalan orang-orang yang menghendaki kepada dirinya kebenaran dari Tuhannya. Maka manakala jalan itu terasa berkelok, bergelombang, terjal, penuh dengan bebatuan atau hambatan, seorang hamba akan tetap mengatakan ini jalan lurusnya. Karena arti jalan lurus bukan bukti nyata terlihat jalan itu lurus mulus,
tapi jalan yang pun sesuai dengan Google Map-nya Islam, sesuai arah ke surga. Seseorang yang mendapati dirinya berjalan di jalan itu adalah orang yang memiliki ciri. Seseorang yang jalan di jalan lurus itu orang yang memiliki ciri. Dan ciri tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala ditafsirkan oleh para ulama, ada ciri sebagai satu, memiliki pribadi yang unggul. Siapa orang yang memiliki pribadi yang unggul? Pribadi yang seperti apa yang dikatakan unggul oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama yaitu disebutkan dalam surat Ali Imran ayat 139. 159 yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidal qalbi lang faddu min haulika fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'alallah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Yang pertama, ada pribadi unggul adalah berlemah lembut. Kepada siapa dia berlemah lembut? Semua orang baik yang berbuat baik kepada dirinya maupun orang yang tidak berbuat baik kepada dirinya. Orang itu akan tetap melakukan tindakan kebaikan, berlemah lembut, dan tidak melakukan tindakan kasar. Orang tersebut memiliki kepribadian yang mudah memaafkan. Niki suatu kebaikan yang luar biasa jikalau menemukan seseorang yang gampang memaafkan. Tidak mudah pastinya, apalagi jikalau kesalahan yang disebar, kesalahan atau fitnah yang ditebarkan oleh orang itu bukanlah sesuatu yang benar. Yang benar saja sakit hati, apalagi yang tidak benar. Maka memaafkan itu bagian dari ciri pribadi yang unggul. Sehingga melihat sekelilingnya bukan sebagai lautan untuk menumpahkan amarah, tapi justru sebagai sasaran untuk memaafkan. Mila taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin itu tidak berlaku dalam dunia Islam. Cuman di Idul Fitri saja mboten. Tapi memaafkan itu berlaku di setiap waktu. Saat ada interaksi, maka berlepasnya dua orang dari interaksi mereka sambil mendoakan kebaikan antar mereka dan saling memaafkan. Inilah pribadi yang unggul. Sehingga orang yang mudah memaafkan itu mesti mudah mendoakan. Tapi bukan mendoakan engkang kotor gitu. Monggo mboten napa-napa, Pak. Tapi nyuwun sewu Mas Tasa, kok kakinya kepijak, mboten napa-napa. Ndak apa-apa. Semoga jenengan keseliwa. Mboten. Tidak mudah mendoakan yang buruk, justru mendoakan kebaikan. Melihat seseorang yang melakukan kesalahan, pertama kali bukan laknat, bukan ujaran kebencian, tapi justru mendoakan kebaikan. Tapi dalam satu sisi tetap menegur. Dalam tegurannya itu ada doa-doa kebaikan. Nah, inilah contoh pribadi yang unggul. Yang kedua, oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Ali Imran ayat 159. Pribadi yang unggul kedua adalah bermusyawarah.
untuk menyelesaikan persoalan yang dihadapi agar ada solusi terbaik dan membawa kebaikan bersama. Sehingga fungsi musyawarah niku adalah seseorang itu tidak ada istilah sakarepe dhewe, one man show. Pokoknya harus dia yang memutuskan boten. Musyawarah itu mufakatnya itu mufakat maslahat bersama. Sehingga ketika ada suatu problem, diputuskanlah satu putusan yang mana putusan itu yang paling banyak maslahat kebaikan untuk sesama. Bukan untuk dirinya sendiri. Pokoknya aku melu keputusan sing aku dewi paling untung. Angsal napa mboten Bapak Ibu? Mboten. Harus maslahat bersama. Walaupun maslahat itu membuat bisa jadi dia tidak mendapatkan keuntungan yang semestinya. Tapi ada maslahat kebersamaan yang membuat itu lebih baik. Maka musyawarah adalah ciri orang yang memiliki pribadi unggul. Seneng tabayun, seneng musyawarah, tidak gegabah langsung ini salah, harus gini mboten. Masjid Ar-Rahmah sekarang buka 24 jam. Melihat masjid ini ramai, lantas banyak pedagang-pedagang yang tiba-tiba berjualan di depan masjid. Ada seseorang jamaah yang melihat ini tidak baik ini. Kok jualan malah di depan masjid, mengganggu parkiran dan. Akhirnya dia tidak dengan musyawarah takmir, merasa dia takmir sendiri, memutuskan tidak ada 24 jam lagi tutup. Karena apa? Banyak yang justru dodolan dan. Keputusan tetap harus bersama. Maka ketika seseorang ingin mengadakan sesuatu, semua elemen harus dilibatkan dalam keputusan tersebut. Sehingga sama-sama satu persepsi. Ketika satu persepsi, yaitu paling bagusnya Islam, semua paham. Maka dalam rangka untuk menyamakan persepsi itu dalam Islam ada, Bapak Ibu. Dalam apa? Dalam kondisi khutbah Jum'ah. Itu seseorang menyampaikan nasihat, juga menyampaikan poin-poin yang mana poin itu harus disepakati sebagai poin persamaan persepsi seseorang. Tapi dalam menyampaikan nasihat, orang yang berdiri di depan itu harus nasihat itu mufakat bersama, bukan sakarepe dewi. Maka musyawarah adalah solusi dalam meraih kebaikan maslahat bersama dan ciri pribadi yang unggul. Yang pertama tadi yaitu orang yang berlemah lembut, tidak mudah melakukan kekasaran. Ciri orang yang berlemah lembut niku memaafkan dan mudah mendoakan kebaikan. Yang kedua, orang itu bermusyawarah, suka musyawarah, wasyawirhum fil amri. Orang ini mudah untuk musyawarah. Yang ketiga, faida azamta. Pribadi yang unggul itu yang punya azam. Azam niku yang lebih cocok, arti dari azam itu bervisi. Ada cita-cita yang dia miliki dan cita-cita itu tinggi. Tidak cita-citanya yang penting urip. Tidak bercita-cita nanti akan indah pada waktunya, betul. Tapi punya cita-cita tinggi dan punya strategi untuk mendapatkan cita-cita itu. Tidak seperti anak kecil, cita-citamu nopo pilot, tapi sekolah ora, ya tidak bakal jadi pilot. Cita-citamu apa? Pengen jadi dokter, tapi dia tidak menjurus ke jurusan dokter. Artinya itu bukan cita-cita, itu bukan visi. Karena seseorang yang punya cita-cita, maka dia akan menata jalan hidupnya untuk
mencapai apa yang ia cita-citakan. Ketika seseorang bercita-cita baik, maka dia akan membuat dirinya diprogram, dibuat kebiasaan, dibuat jadwal yang menjadikan dirinya akan baik. Bervisi. Tidak lantas menjalani 2025 sudah lewat, 2026. Apa di 2026 kita lihat saja. Kita nikmati saja, boten, tapi 2026 saya akan umpamanya jamaahnya tidak boleh bolong. Kalau jamaah sudah tidak boleh bolong, tak tambah penyangga, sholat penyangga pagi dan malam, duha, tahajud. Jangan terlewatkan. Kalau umpamanya dulu 1 pekan sekali tahajudnya, untuk tahun ini saya tambah tahajudnya sepekan 3 kali. Selanjutnya saya tambah lagi, dulu saya cuman puasa Senin mawon. Ya Allah, tahun ini saya akan puasa Senin Kamis untuk puasa sunnah. Insya Allah 1 bulan lagi Ramadan tiba, insya Allah. Ketika Ramadan tiba, Ramadan kemarin kok cuman 1 Quran itu saya khatamkan sekali. Dan itu cuman saya baca. Tahun ini ya Allah berikanlah aku takdir baik. Tahun ini Ramadan saya tetap menghatamkan Al-Quran. Tapi ditambah tidak cuma menghatamkan, tapi tadabbur 1 juz saja. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran, selesai membaca, dia menyisihkan, meluangkan waktunya untuk membuka lembaran tadabburan. Per ayat dia tadabburi artinya, tafsirnya. Karena ada seorang murid yang bertanya kepada gurunya, Ustaz, mana yang lebih baik, hatam Al-Quran atau tidak hatam tapi tadabbur Al-Quran dalam Ramadan? Dua-duanya baik. Mau itu membaca Al-Quran hatam baik, tadabbur juga baik. Walaupun beberapa ulama lebih menitik beratkan ke tadabburnya. Jadi target hatam itu tidak banyak dari ulama yang melakukan. Justru target mentadabburi Al-Quran itu yang lebih banyak. Maka silakan di Ramadan ini kita usahakan tidak cuma membaca, tapi mentadabburi. Bisa dengan tafsirnya, bisa dengan hikmah-hikmahnya. Dibaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadabbur ayat itu nopo, tafsirannya dari buku ini apa, buku ini. Nah, ini alhamdulillah ditadaburi dan dipahami sehingga menambah khazanah iman. Iman yang mana membuat kita semakin yakin. Wah Mas Tasa, kalau saya sudah sholat 5 waktu jamaah, sudah sering derek pengajian, kira-kira imannya bisa ditingkatkan lagi? Sakit. Karena iman kita tidak terbatas dalam hal-hal itu saja. Iman kita justru lebih banyak dilihat dari hal-hal yang tidak nampak tapi grememeng kendodo. Keimanan seseorang itu tidak muncul hanya berlandaskan tindakan amaliyah ibadah saja, tapi apa yang dia yakini dari hati dia, sehingga memantapkan bahwa amaliyah ini adalah ini. Saya sholat bukan untuk sholat saja, tapi dia yakini betul hikmah-hikmah yang ada dalam sholat. Dia yakini betul hikmah-hikmah yang ada dalam puasanya. Bukan cuma menahan lapar, bukan cuma menahan untuk tidak berbicara kotor, untuk tidak melihat sesuatu yang buruk, tapi dia meyakini betul, insya Allah puasa itu hikmahnya sekian. Itu nambah iman. Ketika dia menikah, dia nggak cuman saya terima nikahnya dan kawinnya. Fahasab niku bahasa Arab artinya ya sewajarnya, sepantasnya, cuman formalitas saja, betul. Tapi ya Allah, saya terima nikahnya dan kawinnya dan apa yang ada dalam dirinya, dan saya terima kewajiban saya untuk dirinya.
Saya terima pula hak dia untuk saya dan hak saya untuk dia. Saya terima apapun ketetapanmu dari saya menikahi dia. Banyak sekali keimanan yang ada dalam suatu ibadah amaliyah. Dan itu bisa ditingkatkan. Berazam. Melakukan sesuatu mantap. Tidak ada keraguan Bapak. Hujan sedikit, jamaah enggak ya? Ini mau hujan atau enggak? Niku luar biasa. Mau itu masjidnya jauh atau dekat, berangkat. Asal yang memanggil Allah, sami'na wa atokna. Niku azam. Tidak mudah luntur. Orang baru niat puasa, pagi-pagi sudah ditawari gorengan, goyang. Makan enggak ya? Makan enggak ya? Tapi puasa, wah ini enggak berazam. Azam niku mantep. Bervisi. Saya puasa itu untuk makan gorengan di surga kok. Gorengan dunia ya ora payu. Maka ketika dia berazam sudah lurus. Saya menikah, maka saya tidak akan pernah melihat lagi wanita selain istri saya. Niku azam. Sehingga dia tidak pernah tertarik apapun yang bernama wanita. Atau ibu-ibu tidak tertarik apapun yang bernama laki-laki selain suaminya. Azam, mantap. Orang yang mantap tidak mudah goyah. Dan sahabat Nabi yang berazam paling tinggi niku sanes Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq. Sahabat Nabi yang punya kemantapan iman paling tertinggi adalah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, jikalau ada urutan derajat orang yang derajatnya setelah Nabi persis, kebaikan-kebaikan derajat Nabi yang tinggi, setelah Nabi itu ada yang namanya Abu Bakar. Abu Bakar punya idealisme, punya integritas keimanan paling tinggi di antara sahabat yang lain. Bahkan Rasulullah bersabda, kalau seandainya imannya Abu Bakar ditaruh di satu kifah, timbangan, ditimbang dengan imannya sahabat, juga imannya tabi'in, tabi'in orang-orang setelahnya kita, masih la'athqala iman Abi Bakar, masih lebih berat imannya Abu Bakar. Bervisi, mantap. Orangnya tidak mudah goyang. Digoyang Siti, nah niku pribadi yang unggul. Yang selanjutnya, yang terakhir, ciri-ciri pribadi unggul yang di dalamnya jalannya ada jalan lurus, orang itu orang yang mudah bertawakal kepada Allah. Sehingga apa yang dia usahakan tidak pernah menggantungkan hasilnya dari apa yang dia usahakan. Tapi dia percaya betul, ketika aku berusaha dan Allah takdirkan itu sukses, maka Allah lah yang memudahkan usahaku. Tapi ketika aku sudah berusaha, kok qadarullah gagal, dia tidak menyalahkan siapapun, tapi dia tetap mengharap ridha Allah. Ya Allah, aku sudah berusaha, tapi aku gagal dalam usahaku. Ya Allah, aku sudah berusaha berjualan dengan halal, dengan baik, ora payu. Ya, qadarullah wa masya'a fa'al. Ya Allah, aku sudah berusaha nyetir dengan baik, bawa SIM, belajar nyetir yang benar, terus mematuhi peraturan lalu lintas, tiba-tiba tetap saja kecelakaan. Sudah dilihat posisi bannya baik, tapi bannya tiba-tiba meletus. Qadarullah wa masya'a fa'al. Allah yang mentakdirkan, dia tidak pernah menyalahkan siapa. Pribadi yang mudah bertawakal. Gagal atau tidaknya dia diserahkan kepada Allah. Maka orang ini melihat orang lain bukan menjadi kambing hitam atau sudah mudah beralasan. Justru orang yang di dalam ihdinas siratal mustaqim, orang-orang itu pastinya hatinya besar, legowo. Nah, dari keempat ini mudah lemah lembut, memaafkan, mendoakan,
juga bermusyawarah, juga selanjutnya berazam, juga bertawakal. Niki ciri-ciri orang yang berbesar hati. Hatinya itu besar, legowo. Sehingga orang ini tidak gampang serik, tidak gampang riak, tidak gampang ujub, tidak gampang sakit hati atau iri dengki. Ini mboten gampang. Karena dia punya pribadi yang unggul. Sebagai hamba Allah, Allah pun memantapkan ciri-cirinya itu dalam surat Al-Furqan ayat 63 sampai 77 yang dimulai dari wa ibadur rahman. Ibadur rahman, hambaku yang jalan di jalanku adalah hambaku yang punya ciri-ciri satu, yamsuna alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Orang yang datang untuk dunia ini, melihat dunia ini dalam kondisi hauna, rendah hati, menyadari betul dirinya dalam kondisi ada orang yang menjelekkan dia, tidak mudah melakukan apapun karena Allah melihat dirinya. Apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang mengandung keselamatan, dongak. Wa illadzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Ciri yang ketiga termasuk dalam pribadi unggul itu ditafsirkan orang yang melalui malam hari dalam kondisi sujud dan juga berdiri menyembah Allah. Diluangkan waktu dari istirahat kita yang panjang sekali. Apalagi malamnya di Patean niku nikmat bagi orang-orang seperti saya Kaliwungu. Patean niku tempat paling enak untuk istirahat. Saudara-saudara saya lebih suka istirahat mampir ke Patean, ke rumah saya karena tidak perlu AC. Bapak Ibu kalau dari perjalanan selatan pasti mampir ke Patean hanya sekedar untuk istirahat sebentar. Kenikmatan yang ada di Patean ini dalam cuacanya, dalam kondisi lingkungannya yang tidak ramai, itu sangat nikmat untuk istirahat. Tapi kenikmatan itu janganlah membuat orang lalai untuk tidur sepanjang malam, tidak pernah bangun malam. Maka mari kita jadikan diri kita untuk menjadi orang-orang yang terpilih, orang-orang pilihan yang sedikit sekali jumlahnya. Siapa itu? Yang bangun bukan untuk apapun, bukan untuk scroll HP, bukan untuk mengerjakan apapun itu, tapi sebelum apapun dia kerjakan, dia bangun untuk sholat. Sujud saat orang lain tidur. Berdoa curhat kepada Allah saat yang lain lalai dalam dunianya. Itu nikmat sekali. Mas Tasa, alhamdulillah saya sudah melakukan itu setiap hari. Dijaga, istiqomahkan, minta doa, ya Allah jaga kenikmatan itu. Karena tidak banyak orang yang mendapatkan kenikmatan bisa tahajud. Kenikmatan yang tidak bisa dinikmati orang-orang yang banyak, itu cuma pilihan Bapak. Dan tempat tahajud yang paling baik adalah tempat di mana kita itu bertempat tinggal, yaitu di rumah. Tapi boleh nggak tahajud di masjid? Boleh. Tapi yang paling baik di rumah masing-masing. Sholat sunnah yang paling baik itu di rumah masing-masing. Milane umpama ada sholat jamaah di masjid, kok dia ndak dia di rumah langsung pulang. Jangan sampai mudah menilai, oh kok ndak sekalian bak dia eman-eman. Bisa jadi dia pulang ke rumah, bak dianya justru di rumah. Ada orang yang sudah adzan kok nggak langsung ke masjid, kita ndak boleh seudon,
Bisa jadi dia lebih mementingkan sholatnya di rumah. Apalagi rumahnya dekat dengan masjid. Lebih baik sholat sunnahnya di rumah. Tahajud yang paling baik yabitun, tempat dia tinggal dibuatkan musola, atau kalau tidak ada musola jadikan setiap bagian rumah itu musola. Hari ini sholat di ruang tamu, besok sholat di ruang keluarga, besoknya sholat di kamar, besoknya sholat di dapur, asal tidak di kamar mandi boleh. Lah Mas Tasa omahku sempit, ruang tamu, ruang tengah, keluarga, dapur jadi siji. Ya sholat di tempat itu enggak apa-apa. Saat tempat tidurnya juga di sana Mas Tasa. Enggak apa-apa. Karena perumahan-perumahan saat ini kan modelnya minimalis. Tidak jembar. Seperti rumah-rumah zaman dahulu yang ada halamannya, Mbak. Ya enggak masalah. Boleh enggak kita sholat di depan rumah? Boleh. Yang belum pernah haji umroh ingin merasakan sholat di depan Ka'bah. Nah, ada istilahnya itu sebagai rehearsal, gladi. Gladi dirinya pengen sholat di depan Ka'bah, sholatlah di depan rumah, beratapan langit. Ini juga sami nikmat. Mas Tasa tapi ngarep aku jalan raya. Ya ampun dan jalan rayanya, ya bunuh diri. Kalau di depan rumah Anda ada, cari tempat yang kira-kira atapnya niku langit. Nah, seperti itulah rasanya sholat di depan Ka'bah. Beratapkan langit. Nah, ini enggak apa-apa, dicoba. Kalau rumahnya lantai 2, ada rooftopnya, sholatnya di sana, enggak masalah. Boleh enggak kita jamaah sholat sunnah? Boleh. Asal tidak menjadi keharusan harus jamaah. Ya, kalau sama istri minta diimami, ayo kita sholat jamaah. Tapi kalau istri mau sholat sendiri, suami sholat sendiri, boleh. Doanya bareng boleh. Suami yang berdoa, istri yang mengaminkan boleh. Nitip doa boleh. Istri Mas, nanti kalau doa saya didoakan ya pengen ini. Yang mendoakan suaminya boleh napa mboten? Boleh. Niku justru harmonis. Kehangatan rumah tangga, sakinah niku tenang. Tenang itu ada dalam jiwa, boten suasana. Rumah megah atau nyamannya karpet tidak menjamin ketenangan, walaupun itu sarana untuk mendapatkan ketenangan. Tapi tenang itu ada hahuna. Sahabat Nabi itu dan Rasulullah sendiri banyak sekali cobaannya. Tapi mereka tetap tenang dalam iman. Bukan karena mudahnya bersyariat waktu itu. Tapi karena kenyamanan, sakinah, tenangnya di sini, nyaman. Dan nyamannya keluarga ada dalam sama-sama ibadah. Kan enggak enak suaminya taat, istrinya maksiat. Istrinya sholat, suaminya minggat, enggak enak Bapak Ibu. Di beberapa orang yang kula temui banyak sekali model keluarga macam ini. Suaminya soleh, istrinya ndak pernah sholat. Istrinya sholat, suaminya ndak sholat. Atau dua-duanya ndak sholat, anaknya yang sholat. Jomplang, ndak nyaman. Maka ketika kita mendapati pasangan kita kok sudah satu kufu, frekuensinya sama, alhamdulillah, sama-sama nikmat, sama-sama sholat. Tapi sekali lagi, kebaikan-kebaikan dalam rumah itu tidak perlu harus diumbar. Jangan sampai orang mau tahajud update status, ya Allah, terima kasih sudah menjadikan sajadah ini teman dalam tahajudku hari ini. Itu tidak perlu. Lah Mas Tasa, kami pengen mengajak orang untuk kebaikan. Japri aja. Kalau lewat grup kan lebih simpel, boleh lewat grup, enggak apa-apa.
Tapi tidak perlu harus mengatakan aku sudah tahajud, ayo yang lain tahajud. Nah, mengajak kebaikan. Boleh tidak kita WA jam 2? Ya boleh-boleh saja. Tapi yang saya tahu Bapak Ibu, nyuwun sewu, yang saya tahu, orang yang sudah menikmati ketakwaan kepada Allah, tidak kober update status, tidak kober buka WA. Kalau ada yang WA jam 2, yang biasanya di grup-grup itu ada yang menasihati jam 2, itu paling kita bukanya jam 6, jam 7. Oh, alhamdulillah Bapak ini WA jam 2 ngasih nasihat. Biasanya seperti itu. Yang saya dapati teman-teman, yang saya temui, tidak pernah bangun tidur itu buka HP. Dia hanya melihat jam, dan jam itu tidak di HP, ada jam dinding. Oh, sekian jam nih. Dia sholat, habis sholat baca Al-Quran, habis itu tadabbur Al-Quran, nunggu subuhan, habis subuhan tadarus atau apa yang dia lakukan, baru HP dia pegang. Maka kadang japri itu ya bisa jadi tidak ada yang membalas. Bukan karena tidak ada yang bangun, karena yang bangun tidak membuka HP. Atau kadang-kadang mungkin megang HP karena ada sesuatu yang penting di HP itu, kok ada notifikasi dia buka. Apalagi tipikal orang-orang ada yang grupnya itu di silent, masuk pemberitahuan tapi tidak terbaca oleh HP. Kalau tidak kita buka, kita tidak tahu. Biasanya orang-orang seperti itu maunya dijapri, tidak bisa lewat grup. Ada beberapa orang yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, alladzina yabituna li rabbihim sujadu wa qiyamah. Orang-orang yang dalam malam harinya di tempat tinggal dia bersujud berdiri kepada Tuhannya. Dan orang-orang itu selalu berdoa. Apa doanya? Walladzina yaquluna rabbana srif anna adzab jahannam inna adzabaha kana gharama. Orang itu yang selalu berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dari api neraka. Doa orang yang soleh, orang yang ada dalam siratal mustaqim, itu doanya niku simpel. Ya Allah, jauhkan aku dari azab api neraka. Tidak mau masuk neraka. Orang yang tidak mau masuk neraka, yo pilihannya mau setunggal tok, mlebet surga. Tapi dia berdoanya bukan ya Allah masukkan aku ke surga, tapi pakai bahasa yang lain. Ya Allah, jauhkan aku dari neraka. Loh, tempat yang paling jauh kan surga. Jadi ada cara berbahasa berdoa yang baik. Dan itu dilakukan oleh orang-orang. Bukan berarti minta surga tidak baik, sama baiknya, tapi dia tidak mau masuk neraka titik. Maka apapun yang menyebabkan dia ke neraka, dia minta untuk dijauhi. Ya Allah, jauhkan aku dari api neraka. Berarti ya Allah, jauhkan aku dari apapun yang membuat aku mendekat ke neraka. Apa itu malas? Apa itu maksiat? Apa itu apapun yang membuat aku dekat neraka? Maka dalam hal ini nyuwun sewu, kula dapat titipan untuk menyampaikan di depan para jamaah bahwasanya salah satu yang mendekatkan diri kita ke neraka itu adalah kita mengambil hak orang. Kita mengambil hak seseorang yang mana hak itu tidak pada kita, tapi kita anggap hak itu milik kita. Dan ini disadari atau tidak, kadang orang mengambil tanpa mengetahui kalau itu bukan hak dia. Contohnya nopo? Contohnya adalah dalam hak warisan. Jarang dibahas terkait warisan. Hak warisan itu ada hak yang mana seseorang punya hak untuk mendapatkan warisan dari keluarganya. Beberapa waktu ini kalau sering menerangkan tentang warisan, karena banyak sekali berita kematian akhir-akhir ini daripada
undangan pernikahan. Nek bulan September Oktober kemarin bahasan kula banyak terkait pernikahan karena banyak undangan pernikahan. Akhir-akhir ini banyak sekali kabar lelayu. Maka kula mengambil materi yang lebih banyak ke warisan. Sebab nopo banyak sekali orang yang tidak menyadari bahwa warisan itu adalah harta ahli waris yang harus diberikan. Maka ada pendapat yang mengatakan bahwasanya warisan itu harus diberikan saat orang yang punya harta disepakati sudah meninggal. Berarti nek enten bapak atau ibu sampun kapundhut diperiksa nadinya innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kumpulkan keluarganya. Untuk apa? Kita bagi warisannya. Ada pendapat yang langsung warisan dibagikan. Imam Maliki berpendapat warisan itu dibagikan saat mayat sudah dikuburkan. Ketika mayat sudah dikuburkan, keluarga kumpul lagi dalam satu rumah atau satu tempat, langsung membicarakan warisan. Kalau kayak gitu, kesannya nopo Pak? Bocah-bocah kuwi wong tuane gek ae gledak. Langsung hitung. Tapi itu justru yang disunahkan. Cepat dalam warisan. Jumhur ulama, mayoritas ulama bersepakat warisan dibagikan kalau sudah ada 4. 1, biaya pemakaman sudah dilunasi. 2, harta yang diwariskan milik penuh si waris, bukan dalam kondisi tergadai, bukan dalam kondisi nyicil. Ayo tak wariskan omah iki tapi sik ana cicilane 3 tahun. Berarti dereng warisan niku. Harus dilunasi dulu. Terus si mayat meninggalkan wasiat. Wasiat itu harus dipenuhi dulu. Aku kalau meninggal tolong bangunkan lapangan bola umpamanya. Aku kalau meninggal tolong harta yang ini diberikan kepada si A, si fulan atau lembaga atau Muhammadiyah, bla bla bla, wasiat. Tapi wasiat itu ada maksimalnya. Tidak boleh lebih dari 1/3. 1, napa wau? Biaya pemakaman. 2, hartanya harus milik penuh. 3, wasiat. Dan yang terakhir, terbebas dari hutang piutang. Mayat itu utang atau mayat itu ngutangi harus selesai. Maka ketika ada kabar meninggalnya seseorang, bapak ibu dalam kabar itu kan enten papan tulis hitam. Itu kula sebagai saudara yang sama-sama saling ingin kebaikan. Mohon di papan tulis itu diberitakan lelayu tidak cuman kabar kematian dan pemakaman. Tapi di papan tulis itu ditulis juga NB. Di not di bawahnya keterangan barang siapa yang punya tanggungan utang piutang kepada almarhum harap datang ke ahli waris yang bernama si fulan. Diberi waktu 1x24 jam. Boleh secara langsung atau pakai WA, telepon 08 bla 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 bla. Contoh, jikalau qadarullah ayahanda bapak kula sedo, maka di keluarga kula harus ditentukan siapa orang yang standby untuk menerima tamu-tamu golongan ini. Jangan semuanya nangis. Mas Tasam, bapak utang, saya nangis, tegel men. Harus siap. Saya sebagai ahli waris dari almarhum, saya menunggu. Silahkan bapak, ibu, para tamu rawuh atau yang ada di grup WA, barang siapa yang memiliki utang piutang kepada almarhum,
khususnya utangnya almarhum. Kami ahli waris siap menerima warisan, juga kami siap menerima warisan utang. Karena utang itu juga diwaris. Kami siap. Dan orang yang datang paling cepat untuk membahas utang adalah orang yang paling sayang kepada almarhum. Kenapa? Karena dia tidak rela almarhum disiksa dari utangnya dia. Jangan sampai paradigma sudut pandang orang itu beda. Wah, terus gue mati kok ditagih mbok ngenteni sak selapan, kesuwen. Selapan itu dihukum mayatnya itu. Maka warisan bisa dibagi kalau utang itu. Sehingga ketika ada upacara pemakaman, lebih atau siapapun yang ditugasi sebagai pemandu upacara, saya akan memakamkan atau menjalankan syarat Islam, sunnah terakhir, menguburkan. Ketika jamaah sudah dengan tegas yakin kalau si fulan almarhum ini tidak punya tanggungan utang, silakan yang poro hadir, yang mersani badhe nderek nyarik ke almarhum yang punya utang datang ke ahli waris, ditunggu di dalam rumah. Dan itu bukan suatu nopo nggih, kehinaan, boten. Harusnya selesai sebelum dimakamkan. Tapi biasanya orang sing ono utang kok sing diutangi mati seneng. Alhamdulillah. Lunas. Tidak ada nyaur. Kenapa? Lah mati. Padahal dia tetap nyaur ke ahli waris. Nah niki kula nyuwun Bapak Ibu, nek enten lelayu nyuwun enten ditulis, dan ini lebih penting. Ini justru lebih penting dari berita kematian itu dan kapan dimakamkannya. Ini lebih penting ini. Harus dilunasi. Lah Mas Tasad, gimana kalau hari itu ahli waris tidak punya uang untuk melunasi? Maka akadnya dipindah ke ahli waris yang melunasi boleh. Saya akan lunasi nyicil nggih, karena saya pegawai, bulanan saya ya gajian bulanan, maka saya nyicilnya tiap bulan. Utangnya bapak, utangnya ibu saya cicil setiap bulan sekian. Apakah mayat itu diazab? Enggak, karena sudah ada kesepakatan baru. Akad baru. Dan akad itu miliknya ahli waris. Sehingga warisan itu boleh dibagi kalau utang piutang selesai. Tapi gimana Mas Tasa kalau ada utang yang lunasnya nunggu 10 tahun? Boleh enggak warisan itu dibagi dulu sambil bagi jatah utangan? Anaknya 4. Bapaknya rak ninggal ke warisan tapi malah ninggal ke utang 100 juta. Boleh enggak dibagi 4 anak ini selawe. Enggak apa-apa. Saya selawe pertama ya. Nih aku udah lunasi, nanti gantian kakak yang selawe kedua. Enggak apa-apa. Kenapa warisan harus cepat dibagikan? Karena jangan sampai ada orang yang berhak mendapatkan gara-gara warisannya itu mandek 5 tahun, 10 tahun, yang berhak mendapatkan melu mati. Nah orang kalau mati kan tidak dapat warisan. Saya punya saudara, warisan bapak saya sebanyak ini, wah ngenteni sedulurku mati kabeh. Nih aku sing urip, walaupun sedulurku ono sing punya anak itu tidak akan dapat warisan, putu tidak akan dapat warisan. Karena apa? Masih ada anak. Anaknya si mayat punya hak, tapi kan dia punya bapak. Oh, bapaknya mati kok. Itu tidak boleh. Mari sama-sama kita mempercepat warisan. Dan banyak sekarang orang-orang yang pandai untuk menghitung warisan. Jika warisan itu tidak bisa dihitung sendiri, tidak bisa dihitung satu keluarga itu, boleh diwakilkan siapa yang pintar untuk menghitung warisan. Dan alhamdulillah di Muhammadiyah juga banyak yang bisa warisan. Jenengan bisa meminta tolong siapapun bisa, yang
pinter dan harus cepat. Utang-utang selesai. Ampun ditunda Bapak Ibu, ampun ditunda nyuwun saya. Bahaya sekali kalau utang itu ditunda. Karena alat tukar di dunia ini rupiah. Alat tukar di akhirat boten rupiah, boten emas, amal soleh dan dosa. Kalau amal solehnya habis, tukerannya dosa. Si fulan berutang sama si fulan, utangi Siti 10.000, nagih rak penak. Tapi akadnya nyileh, pinjem ya 10.000. Wong nyileh 10.000, ada yang mau nagih 10.000. Tapi itu utang karena akadnya minjem. Makanya kalau 10.000 mending nggak usah minjem, makanya minta. Saya minta 10.000. Tapi yo izin minta nih. Kalau dia berakad minjam, ketika akad ini minjam itu utang. Kok utang ini tidak dilunasi, di akhirat berbentuk tagihan. Dan orang akan mengejar tagihan ini karena apa? Sasarannya surga. Malaikat nyuwun sewu, si fulan utang sama saya 10.000. Betul fulan? Betul. Dia nggak bisa berbohong. Apa yang kamu minta dari tagihannya amal soleh dia? Orang amal soleh atau sholat? Ya dosa saya kasihkan ke dia. Bobrok, hancur. Bangkrutnya orang bukan di dunia. Bangkrutnya orang ketika transaksi hubungan manusia di dunia tidak diselesaikan di dunia. Utang salah satunya. Tapi ampun nggih, menjadikan utang itu sebagai wasilah surga. Wah, nek ngono aku tak ngutangi wong sing kira-kira wong kuwi ra iso nyaure. Angsal napa mboten? Mboten Bapak Ibu. Tak silihi, aku ra butuh ra apa-apa, gawono sik ra apa-apa. Sak yuta, tapi kok aku ra iso gampang-gampang. Apalagi ada orang yang pengen nyaur utang, nggak mau, dia nggak usah disaur di sini, di akhirat aja, itu nggak boleh. Apalagi ada orang yang saya nggak mau sholat, saya nggak mau puasa. Kenapa saya nggak mau sholat, nggak mau puasa? Karena aku udah ngutangi orang banyak. Nanti di akhirat tak tagih aja pahala sholat mereka. Itu juga nggak boleh. Jadi utang yang benar-benar utang dan sudah ditagih tidak apa? Mengembalikan, itu baru utang yang bisa ditagih di akhirat. Tapi ketika utang itu kok tidak pernah ditagih, dibiarkan, yang utang pun tidak tahu, lupa tentang utangnya, maka yang mengutangi itu juga salah. Harusnya mengingatkan. Sudah diingatkan kok tidak bayar, ya sudah. Ikhlas atau di akhirat. Ikhlas dia dapat kebaikan, di akhirat pun dia dapat kebaikan. Dua-duanya sama. Maka ciri yang selanjutnya, orang-orang yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan, tidak pula fakir atau kikir pada dirinya. Ya sewajarnya Bapak Ibu. Sewajarnya. Kita punya harta, oleh Allah diberikan harta banyak, ya sewajarnya. Belonjonya, belinya makan sewajarnya. Jangan sampai gara-gara kita punya banyak uang, banyak harta, asal zap gitu, beli, ambil. Tapi ternyata tidak dimakan. Dan ini kebiasaan biasanya perempuan. Kalau beli jajan, mentang-mentang jajannya murah, 2.000-an. Sekarang kan banyak jajan-jajan yang 2.000-an itu pagi hari. Nyoba martabak, Nogosari, nyoba lagi bolu, nyoba lagi mendoan, nyoba. Seolah-olah dia akan menghabiskan, ternyata yang dimakan cuma 2. Selainnya dibuang, mubazir. Tapi kalau dia mau berikan kepada orang tidak masalah, tapi kalau dibuang mubazir. Jangan sampai mudah untuk lihat ada baju murah beli, ada pakaian murah beli, ada ini murah beli, tidak pernah dia pakai, mubazir. Pakaian yang sudah dibeli kok tidak dipakai, mubazir, dosa. Ada ulama yang mengatakan rumah yang banyak hal kemubazirannya itu rumah yang tidak berkah. Mesti
orang rumahnya itu sempit hati nih. Maka kalau ada seseorang yang merasa hatinya itu sempit, kok gampang ngamuan, gampang jengkel, coba buka rumahnya, buka semua pintu rumah itu. Kira-kira ada yang mubazir enggak? Kalau ada, buang. Hilangkan. Sesuatu yang tidak dipakai, panci, beli, dari beli sampai sekarang tidak pernah dipakai, mubazir. Kasihkan orang, kalau enggak singkirkan. Maka gudang itu bukan untuk sampah. Gudang itu tempat menaruh sesuatu barang yang bisa dipakai bergantian. Tapi kalau tidak pernah dipakai, buang. Pakaian, buka, saya sudah nggak punya pakaian, buka 2 lemari pakaian. Yang dipakai itu aja. Yang lainnya tidak pernah dipakai, serahkan yang lain. Lebih baik punya 5 pakaian, 6, 10 pakaian, tapi ini dipakai toh. Daripada banyak numpuk, gawe opo. Serahkan yang lain. Atau dibuang, disampahkan. Ketika rumah plong, lenggang, bukan karena tidak ada barang, tapi barang yang ada terpakai semuanya, wallahi rumah itu lebih berkah. Karena tidak ada setannya di situ. Yang bikin mubazir setan. Setan senang suatu mubazir nempati tempat yang mubazir. Rumah besar, tapi ada ruangan yang tidak pernah mubazir, ruangannya itu dibuang, dirobohkan atau disewakan. Daripada tidak pernah dipakai. Bangun musola di rumah, ora tahu sholat ningon. Bangun perpustakaan, tidak pernah baca di situ. Ini tempat tidak pernah ada seseorang di sana, jadi tempatnya setan, mubazir. Maka sebenarnya pemerintah itu udah bagus, minimalis perumahannya. Ya, tapi ada yang berkecukupan, ya silakan, tapi jangan sampai mubazir. Bapak Ibu, sampun mlebet waktu suruh. Mari sama-sama kita tutup kajian ini dengan membaca kafaratul majlis dan hamdalah bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله